ya menggunakan probabilitas gitu ya. Jadi materi dengan Bu Dewi yang beberapa minggu yang lalu mungkin akan Anda pakai juga di dalam aplikasi regresi logistik ini ya. Nah, di regresi logistik itu hanya ada dua keputusan ya. Jadi bedanya dengan regresi yang minggu lalu kita bahas, itu nilainya continue. Continue itu nilainya ya mengikuti pengamatan terhadap variabel bebas ya. Jadi variabel terikatnya mengikuti pengamatan terhadap variabel bebas yang diberikan. Kalau di dalam regresi logistik bedanya ya ini, cuman hanya ada dua opsi ya atau dua nilai. Jadi nol atau satu. Nol itu bisa disebut gagal atau satu bisa disebut berhasil atau kebalikannya nol itu nanti bisa berhasil, satu itu gagal gitu ya. Jadi hanya ada hasil yang sesuai atau hasil yang gagal gitu ya. Contohnya banyak sekali ya di dalam apa dunia semikonduktor itu eh, kalau Anda tahu ya itu mesin bekerja dengan durasi waktu yang ditetapkan. Kemudian apakah chipnya itu nanti akan berhasil atau tidak gitu ya. Nah itu eh, tergantung dengan ya mesinnya bisa bekerja dengan baik atau tidak. Karena kalau Anda belajar lagi yang sekarang dipakai Intel itu kan 0,4 1,4 ya kalau nggak salah. Nanometer sudah sekecil itu gitu ya bisa untuk membuat triliunan miliaran kapasitor gitu ya. Nah itu eh, sangat maju sekali dan ya alatnya juga sangat canggih sekali gitu ya. Alatnya yang dari Belanda itu ya. Bahkan Cina pun masih ketinggalan. Nah itu eh, salah satu ya nanti yang akan bisa kita apa, beri contoh di dalam materi regresi logistik ini. Persamaannya sama ya, cuman eh, ada ini ya error. Kalau kemarin kita menggunakan simbol alfa dan beta, sekarang kita menggunakan simbol beta saja, tapi kemudian indexing tergantung variabel jumlah yang di atau x-nya yang kita apa tentukan mau berapa variabel bebasnya gitu ya. Jadi seperti regresi berganda, kemudian kita ganti simbolnya menjadi beta semua. Nah, probabilitas nanti akan dipakai ya untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Misalnya tadi ya satu sebagai eh, yang berhasil, nol yang gagal. Berarti nanti probabilitas gagalnya ya satu dikurangi beta. Sorry, pi ya. Di sini pi. Nah, kemudian yang disebut ini itu adalah errornya ya. Jadi errornya itu ya kita nolkan. Jadi tidak ada nilai errornya. Nah, kemudian nanti ada ini ya nilai kesalahannya itu satu dikurangi persamaan dari modelnya itu sendiri karena yang beta yang di dalam kurung ini adalah beta nol ditambah beta satu kalikan x itu adalah persamaan modelnya. Oke, nah ini varian ya simbolnya apa ini? To itu nanti dirumuskan dengan y i di kuadrat apa hasil pengamatan terhadap modelnya dikuadratkan gitu ya. Kemudian atau dirumuskan dengan probabilitas berhasil dikalikan dengan probabilitas gagal. Oke, langsung saja ini persamaannya gitu ya. Nanti bentuk kurvanya itu sigmonial. Sigmonial itu ya bentuk seperti S ya. Jadi bisa S terbalik atau S naik ya. Nah, kemudian fungsi responnya adalah respon logis. Persamaannya nanti ditulis dengan persamaan ini ya, menggunakan persamaan eksponensial dari nilai modelnya. Jadi bukan yang persamaan YI tadi, bukan yang ini ya, mana tadi. Bukan yang ini, tapi kemudian dituliskan dalam persamaan eksponensial atau fungsi respon logis yang fungsinya seperti ini. Jadi modelnya ditaruh di dalam ini atas maupun penyebutnya, cuma ada angka satu. Yang paling di tadi ya, yang paling kita bisa lihat pertama kali bentuknya itu nanti hanya ada nol dan satu. Jadi kalau kurvanya kemarin itu lurus ke sini, nanti modelnya jadi gini ya.
ini yang nol yang gagal karena nol itu di sini. Ini harusnya ke bawah ya. Kemudian yang di sini adalah yang satu. Jadi ada daerah antara sini, X ini adalah nanti daerah yang ya ini probabilitas dia gagalnya seberapa gitu ya. Tidak gagal total tapi ada probabilitas misalnya dia di sini ya 0,3 misalnya. Ya berarti kalau di daerah sini X-nya itu nanti lebih banyak gagal. Tapi kalau lebih tinggi di daerah yang ke sana itu probabilitasnya lebih berhasil. Contohnya apa? Contohnya nanti ada contoh misi Apollo 10 ya. Itu. Kemudian contohnya lagi ya kalau kita mau beli suatu harga alat gitu ya, misalnya alat apa? Alat eh, charger HP misalnya. Charger HP yang murah kan ada yang 30 ribuan ya. Nah itu dipakai gagalnya apa? Sebulan udah gagal. Tapi kalau Anda beli yang berapa? 500 ribu, 1 juta gitu ya. Nah itu probabilitas gagalnya semakin eh, kecil. Berarti daya tahan awetnya itu bisa bertahun-tahun. Nah gitu eh, biasanya ya sangat mungkin gitu ya di dalam keseharian kita sehari-hari. Nah, gagal dan berhasil itu kan tergantung kita menetapkan kriteria yang mana gitu ya. Nah, ini gambarnya kalau yang ini itu semakin tinggi nilai variabel X-nya semakin berhasil, kalau yang ini semakin tinggi semakin gagal. Contohnya apa yang kebalikannya gagal gitu ya. Ya, di dalam misi Apollo itu seperti itu gitu ya. Jadi suhu tinggi peluncuran apa itu burner pesawatnya itu menentukan kegagalan. Ya, contohnya Anda kalau ngepolin gas motor Anda gitu ya, kemudian ada apa mesinnya ngunci gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena Anda overheat gitu ya. Kalau di dalam teknik kimia ya nanti akan berhubungan dengan safety ya, mata kuliah safety yang ada di semester berapa itu? 6 nanti mungkin ya. Anda akan belajar tentang eh, ini apa? Analisis risiko. Berarti risiko kegagalan suatu alat itu bisa dilihat dari probabilitas eh, seperti apa nilai berhasil dan gagalnya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke soal? Oke, silakan dibuka Minitab-nya. Saya akan tunjukkan seperti apa ya cara menggunakan persamaan ini. Nah, saya buka dulu. Oke, di dua jendela udah kelihatan ya. Yang sebelah kiri itu yang PPT, yang sebelah kanan itu yang Minitab ya. Nah, di sini ada contoh dari soal tuh, terlalu kecil ya. Suatu kejadian Challenger ya tahun 86. Kalau Anda lihat di YouTube nanti ada seorang yang meneliti tentang kebocoran dari O-ring ya. O-ring itu seperti gasket gitu ya. Jadi ada klep di dalam roket pendorongnya itu teridentifikasi mengalami kebocoran kemudian meledak ya. Di situ ada astronotnya berapa ya 3 kalau nggak salah saya lupa. Itu eh, sampai orang-orang kemudian meneliti kenapa gitu ya penyebab kebocoran atau kegagalan cincin O-ring itu ya. Nah itu
ternyata ditemukan ada hubungannya terhadap temperatur. Jadi yang gagal itu yang ini ya, yang satu ya, yang berhasil yang nol. Jadi silakan Anda tabulasi dua kolom ini temperatur dan O-ring. Yang ini adalah lanjutan dari yang sini ya. Di Minitab tampilannya seperti ini. Anda bisa apa nanti generate data-data yang ada di atas itu. Eh, tapi silakan sebelum menggenerate data yang menu-menu di atas itu ditampilkan, diketik dulu data-datanya karena kita akan menginput semua berbasis pada soal yang kita dapat di sini. Saya salah. Ini adalah temperatur itu ditulis di sini ya. Jadi ada judul di satu bar atau satu apa ini satu baris itu yang dia tidak diberi nomor tapi dia eh, mengikuti kolom di atasnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menulis kolomnya ya. Kemudian yang sebelah sini adalah failure atau kegagalan. Nah, silakan Anda ketik dari data 53 sampai data 81. Nanti ada 8 kali 3 ada 24 data. Silakan bisa diketik. Boleh Anda tulis kolomnya dulu atau mau berbarengan kanan kiri supaya pasangannya pas ya. Nanti eh, teknisnya silakan Anda tentukan sendiri. Kemudahan seperti apa yang Anda sesuaikan. Ini 70-nya ada 4 ya. Oke, kolom kedua sudah, tinggal kolom yang terakhir. Oke, kalau udah, silakan dicek lagi apakah ada data yang tidak sesuai dengan soal karena ketelitian data nanti eh, akan menentukan hasil akhir dari penilaian Anda ya. Saya seperti minggu kemarin menyampaikan bahwa Anda nggak teliti ya salah hasilnya nanti nilainya saya kurangi. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum di running? Di PPT ini tidak ada ini ya, tidak ada petunjuk seperti PPT yang kedua, jadi Anda harus latihan sendiri. Kalau yang PPT kedua, saya kasih langkah-langkah running di programnya ya, jadi lebih mudah. Ya, kalau di sini karena ini terlalu sederhana ya, cuman menampilkan analisisnya tidak saya tampilkan. Jadi silakan Anda nanti bisa menandai dari proses running yang saya lakukan gitu ya.
Saya tunggu 3 menit. Yang belum input, silakan bisa input dulu. Saya tunggu ya. Oke, sudah ya. Jadi silakan di yang belum nanti atau yang softwarenya belum di-download ya di-download. Kalau Anda punya laptop, silakan diinstal itu dengan install yang nggak bermanfaat. Em, Nanti kalau komputernya di lab itu kurang ya Anda bisa latihan sendiri. Jadi tidak harus mengandalkan fasilitas dari Itera gitu ya. Kalau Anda memiliki software, jadi saya hanya memfasilitasi bagi yang ya kesulitan, kemudian ruangan saja ya untuk kita nanti ujian. Jadi kalau Anda bisa bawa 1,5 kelas lah, bisa 1 laptop ya Anda nanti langsung saya carikan ruangan yang khusus untuk 1 laptop sendiri gitu ya pas ujian. Tidak perlu menggunakan laptop atau komputer dari Itera. Ya, jadi tolong ketua kelas silakan diinstruksikan anggota-anggotanya untuk segera diinstal termasuk yang desain expert nanti biar tidak tergantung dari Itera. Kalau kalau Anda harus nyimpan datanya di Itera kemudian nanti belum login ke email nanti Anda ngupload jawabannya bisa 10 menit 15 menit itu menyita waktu ujian gitu ya karena Anda jadi mundur waktu ujiannya. Oke, saya running ya. Jadi ini ada data segini, 1 set data ini nggak usah diblok gitu ya. Itu di Minitab itu lebih mudah ya. Jadi Anda tinggal klik menu yang atas itu di Start gitu ya. Itu dari statistik gitu ya. Kemudian ada beberapa opsi. Di sini ada basic statistik dulu mungkin sebelum UTS, kemudian ada regresi, kemudian nanti ada ANOVA dan DOE. Hari ini kita akan yang regresi dan DOE.
Tapi untuk yang logistik, yang regresi dulu, karena logistik itu bagian dari regresi ya. Nah, kalau regresi yang biasa ya regresi ini ya. Nanti Anda coba soal yang kemarin bisa diregresi di sini. Nanti tinggal yang fit regression model ini. Tapi kalau yang logistik itu yang ini, ordinary logistic regression yang bagian bawah ya. Nah, kemudian nanti ada nominal regresi. Nominal itu kalau dia responnya A, B, atau C, atau huruf ya bentuknya. Kalau yang ini tadi 0 atau 1. Nah, silakan diklik yang atas. Sorry, ini ordinary itu yang keputusannya bisa lebih banyak. Kalau yang logistik kali ini ya yang ini, yang binary. Nah, di sini ada 0, 1, 1. Jadi keputusannya hanya 0 atau 1. Kalau yang ini kan 1, 2, 3. Jadi silakan diklik yang fit binary logistic model ini. Nanti kita akan fitting atau menyesuaikan data dari percobaannya seperti apa. Nah, salah satu karakteristik regresi logistik itu bisa menggunakan frekuensi ya. Jadi responnya itu dari 1.000 produk yang gagal berapa itu frekuensi gagalnya ya hitung aja. Berarti misalnya ada 100 dari 1.000 ya berarti 0,1 gitu ya Anda olah dulu. Nah kemudian ada yang trial atau format. Kita pakai yang ini dulu respon frekuensi. Responnya yang mana? Responnya yang C0, C2 ya atau failure. Jadi jangan kebalik. Tadi yang gagal satu ya. Jadi kita menentukan yang gagal itu satu. Kemudian prediktor, nah ini ya, prediktor itu bahasa lainnya adalah regresor yang membuat persamaannya di regresi. Ada dua, continuous regressor sama categorical predictor. Kalau continuous itu ya angka, tapi kalau kategorikal dia berdasarkan kelompok, misalnya A, kelompok B gitu ya, dan dia eh, jumlahnya lebih sedikit biasanya. Nah, kita pakai continuous predictor, kemudian ini diklik aja dua kali. Jadi hanya menghubungkan antara variabel tarikatnya value dan variabel bebasnya adalah temperatur. Kemudian ini silakan bisa Anda otak-atik. Interaksinya tidak ada karena kita cuma ada temperatur satu. Kemudian kita menggunakan fungsi logit ya tadi ya, bukan probit. Kalau probit itu yang probabilitas. Kemudian confidence intervalnya 95%, eh, dua sisi ya. Kemudian tesnya tes wall test untuk ANOVA. Kemudian grafnya saya munculkan histogram ya atau 3 in 1 boleh. Dari tiga-tiganya nanti akan ada histogram, kemudian normal probability sama residual versus fit. Nah, silakan kalau sudah kemudian diklik. Nah, ini agak lama, hasilnya biasanya di atas ini ya. Tapi kalau yang versi terbaru, eh, Minitabnya itu punya tab sendiri. Nah, di sini ada ini ya, ada hasil-hasil dari running programnya. Tadi ada data yang digunakan itu 24, fungsinya logit, kemudian jumlah gagalnya itu ada 7, jumlah berhasilnya 17, total 24, persamaan regresinya yang menggunakan eksponensial dari Y ya. Jadi eh, fungsi gagalnya nih 10,88 dikurangi 0,1713 kalikan temperatur. Kemudian dibuat rumus probabilitas gagalnya menggunakan eksponensial dari persamaan yang di bawah ini. Jadi kalau Anda mau running kalau suhu berapa misalnya? Suhu 80, nah, nanti tinggal masukkan ke persamaan ini dulu, temperatur kalikan 80, kemudian dibuat persamaan eksponensial ini. Nah, ini R square-nya jadi 20,52. Memang kita tidak memperhatikan R square kayak pertemuan minggu lalu ya. Karena apa? Karena tidak
wah tidak perlu dilihat modelnya apakah sesuai atau tidak, karena kalau Anda lihat running datanya di suhu tinggi pun masih ada yang gagal ya. Nih di suhu 75, sorry, di suhu yang lebih tinggi itu ada gagal. Kita lihat nanti apa grafiknya. Jadi kita bisa lihat di, kalau ini tadi ya apa, eh, residual terhadap modelnya memang ada data-data yang jelek di awal-awal suhu rendah sama suhu tinggi. Atau kalau Anda mau lihat running ordernya itu, ini kelihatan ya di suhu ini datanya itu menyimpang dari garis model. Jadi yang garis patah-patah di tengah yang di nol ini adalah prediksi terhadap nilai berhasilnya ya. Tapi kemudian ada beberapa yang menyimpang jauh. Nah, kalau mau lihat benar apakah tadi R square-nya itu bisa kita pertanggungjawabkan, ya kita lihat aja grafiknya. Ada kecenderungan pada suhu yang lebih rendah dia gagal. Jadi kita harus melihat lagi grafiknya ya. Nih, di sini kita akan melihat binary plotnya ya. Jadi eh, kita akan tahu grafiknya itu S kebalik atau S yang sesuai gitu ya. Nah, grafiknya itu S kebalik. Jadi pada posisi yang lebih rendah, tingkat kegagalannya tinggi ya. Jadi eh, pada suhu berapa ini? 53 itu lebih cenderung gagal. Demikian juga yang 56 di sini 57. Tapi kenyataannya di suhu yang tinggi pun itu juga ada kegagalan. Suhu 70 ini ya, kalau Anda lihat datanya suhu 70 itu ada 3 kali gagal. Nah, suhu 75 juga data ini ya, itu juga gagal. Jadi memang R square-nya kemudian tidak bisa bagus gitu ya. Karena apa? Karena pengulangan datanya memungkinkan di suhu 70 itu gagal. Terus berapa yang optimal? Ya kita harus suhu lebih tinggi lagi daripada 75 di atas ini gitu ya, di atas 75. Jadi pasti kalau udah di 80 di sini kegagalannya akan berkurang gitu ya. Nah, itu kita harus menganalisis grafik ini tidak hanya berdasarkan gambar saja, tetapi juga berdasarkan R square yang muncul di sini. Jadi karena R square-nya itu kecil, itu juga kita harus mengambil batas mana yang paling sesuai. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, nanti setelah sesi yang kedua ya. Jadi saya biasanya tidak terganggu kalau ada yang terlambat. Kemudian nanti masuk lagi di sesi kedua yang PPT kedua. Ada lagi? Ya. Oke, yang lain yang soal tentang materi. Nah, ini ada Chi-square tesnya ya. Tesnya menggunakan wall test. Ini statistika distribusi Chi, tapi biasanya disimpulkan dengan p-value. Jadi Anda tidak perlu apa, ya kalau mau belajar yang distribusi Chi-square silakan nanti dites setelah materi dites itu ada Chi-square di buku yang kemarin saya sampaikan. Nah, yang jelas memang p-value-nya kita memenuhi ya, karena di bawah 0,05, jadi kegagalan itu memang ditentukan oleh temperatur. Jadi kalau Anda nanti mengambil beberapa variabel bebas yang banyak, itu silakan dilihat apakah dari kegagalan itu dipengaruhi oleh variabel satu, variabel 2, variabel 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda harus ngecek lagi, tidak semuanya Anda terima sebagai
apa hasil tesnya. Jadi Anda harus memahami karakteristik ANOVA dari eh, soal yang sedang dikerjakan. Karena nanti beda beda tipe regresi, beda ini ya, beda tesnya ya. Kalau ini menggunakan wall test atau G-square, kalau yang kemarin menggunakan ANOVA biasa. Nah, kalau mau memprediksi, sebelum saya pindah ke PPT yang kedua, saya tunjukkan memprediksi misalnya pada suhu berapa nih? 80, 81, 78. Saya mau memprediksi di suhu agak tinggi ya, di suhu 82 misalnya gitu ya. Kemudian 84. Ini kan belum ada datanya ya. Apakah memang probabilitasnya nanti tetap berhasil, nol ya artinya nol, atau malah ada satu gitu. Nah, atau kita mau menggunakan probabilitas di suhu ini di antara 57 dan 63 berarti ada suhu 60. Kemudian suhu 65 misalnya. Saya pakai 4 titik ya. 60, 65, kemudian 82, 84. Nah, ini di fitur di Minitab juga ada ini ya, prediction namanya. Sama di regression, kemudian fit binary regression, kemudian oh di sini nggak ini ya, nggak muncul ya. Mungkin karena saya menulis tadi di sini kemudian muncul 60, 65 kita buang dulu. Oh, dia harus di rerun ulang. Berarti saya harus ngerun ulang. Jadi karena grafiknya udah di apa datanya udah dirubah, jadi harus di run ulang. Oke, saya run ulang. Ini sama ya. Kemudian optionnya udah benar, grafiknya ribuan. Oke, ini udah di run, hasilnya sama, persamaannya juga sama. Kita point prediction. Nah, point prediction itu kita bisa memprediksi pada daerah yang mau kita ambil yang belum ada di data percobaan gitu. Jadi kalau bisa interpolasi, bisa ekstrapolasi. Jadi kalau interpolasi itu di antara rentang data ini berapa tadi? 8 data 53 sampai 81. Kalau extrapolation berarti di atas atau di bawah dari 53 dan 81. Jadi kita mau interpolasi di suhu 60 dan 65, kemudian ekstrapolasi di suhu 82 dan 84 ya. Nanti ada banyak opsi di sini Anda bisa input sampai bawah itu gitu ya. Kemudian respon failure-nya seperti apa. Ini masih sama 95. Ini juga prediction tabelnya nanti kita munculkan. Kemudian kita kalau udah kita oke. Nah, di temperatur 60 hasil probabilitas gagalnya 64% atau 0,64 ya. Di suhu 65 probabilitas gagalnya 43,52% lebih kecil. Jadi semakin naik, benar ya, semakin kecil probabilitas gagal. Di suhu 82 itu hanya 4%. Di suhu 84 itu hanya 2%. Jadi grafiknya tadi S kebalik ya konsisten ya. Dengan naiknya temperatur probabilitasnya semakin kecil. Jadi kalau Anda nanti disuruh mencari data interpolasi atau ekstrapolasi ya pakai fitur yang prediction value. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Atau bingung? Ya, silakan dicoba data itu, kemudian
Anda belajar sendiri dari fitur Minitab ya. Nanti di YouTube juga banyak. Anda bisa mainkan di tab ini ya, binary logistic regression. Nanti kalau Anda mau coba yang ordinary ya silakan. Ada satu lagi Poisson regression, tapi saya tidak menjelaskan karena jarang dipakai. Ya, kalau mau belajar biasanya cari yang YouTube bahasa Inggris ya. Nanti biasanya Anda lebih jelas seperti apa. Kan subtitlenya Anda bisa terjemahkan gitu ya. Oke, saya kasih soal tahun lalu ya. Sebentar, saya post dulu ya. Contoh soal tahun lalu itu saya keluarkan ya. Nanti bisa Anda coba untuk tugas supaya Anda nanti tahu tipikal soal-soal yang akan diujiankan di modul satu ya, terutama yang akan yang kita bahas di hari ini. Terlihat yang di soal Word, lihat ya. Oh, sorry, saya belum play lagi. Sudah kelihatan yang di Word? Sudah, Pak. Oke, ini contoh soal tahun lalu ya. Kalau yang soal satu yang regresi berganda, ini kayaknya kemarin di soal kelas R apa RC ya, saya keluarkan. Tapi dari soal ini ya, soal buku Montgomery itu. Nah, ini yang regresi logistik. Jadi sampel atau datanya itu masih data mentah ya. Jadi ada sebuah pengujian terhadap alloy itu logam paduan ya. Jadi untuk konstruksi bahan pesawat, kemudian beban yang dipilih itu antara 2.500 sampai 4.300 psi. Datanya yang di kolom pertama itu, kemudian jumlah gagalnya ini ya, kolom paling kanan. Jumlah sampelnya yang dipakai yang di kolom tengah. Jadi Anda harus mengolah datanya dulu. Jadi yang kolom kanan ini dari 50 sampel yang gagal 10, berarti 20% itu gagal. Jadi Anda harus mengolah satu kolom lagi di sini adalah kolom kedua dibagi kolom ketiga dibagi kolom kedua. Jadi Anda nanti buat dulu di Excel atau di Minitab-nya probabilitas gagalnya atau failure-nya adalah 10 dibagi 50 atau 20% atau 0,2. Nanti kemudian Anda tulis ke bawah semua 17 bagi 70 ini juga sama. Nanti baru yang di run adalah yang kolom keempat ini, gitu ya, bukan kolom ketiga. Nah, ini kalau Anda cermat bukan yang ini. Karena apa? Karena dihitung terhadap jumlah sampelnya. Jadi probabilitas gagalnya dulu dihitung, kemudian di apa? Nanti di run dengan load PSI-nya. Jadi kalau di sini dilihat semakin banyak load beban pengujiannya ya semakin besar kegagalannya. Anda bisa lihat dari 51 bagi 56 berarti ya semakin banyak gagal. Demikian juga yang ini ya 4.100 itu berapa ini sekitar 0,8 ya, 80% adalah eh, terjadi kegagalan pada load yang lebih tinggi. Jadi kurvanya nanti ke atas gitu ya. Kurvanya itu nanti
S ke atas. Jadi gini, kalau ini sumbu Y, ini sumbu X. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugas satu atau tugas regresi bergandanya. Ada pertanyaan? Paham? Nah, kemudian ya silakan. Ya, menggunakan logistik. Jadi pertemuan hari ini kan kita belajar regresi logistik ya. Jadi fitur yang tadi kita otak-atik itu adalah digunakan untuk mengerjakan tugas ini ya. Ada lagi? Ya. Kemudian yang kedua ini ya, nanti silakan kalau bebannya itu di, nah ini ya, ini kan 2.300 di sini ya, di bawah 2.500. Nah, ini berarti ekstrapolasi bahasa matematikanya. Kalau yang 4.500 berarti kan di sini. Ini juga ekstrapolasi. Nah, itulah berarti nanti kelihatan kalau di suhu, sorry, di load yang lebih rendah pasti akan berhasil ya, karena di bawah sini kan S-nya akan eh, mendekati nol. Kalau yang di 4.500 ya di sini akan gagal. Gitu. Nah, ini gampang. Nanti silakan ada interpolasi, misalnya di sini ya 3.200, 3.600, 3.800. Nanti Anda bisa prediksi dengan menggunakan point prediction tadi. Atau di sini 2.950 misalnya. Itu buka. Ada pertanyaan lagi untuk tugas ini? Ya, nanti kalau Anda mau belajar banyak ya, contoh-contoh soal saya untuk ujian itu ya dari ini, tidak jauh dari tugas-tugas yang atau soal-soal yang sudah diberikan tahun sebelumnya. Karena nanti akan banyak jurnal yang saya kasih ya. Oke, sementara saya break dulu. Nanti saya kasih satu tugas lagi ya. Saya carikan jurnalnya, saya break berapa? 10 menit ya. Silakan Anda boleh mau break juga atau mau Anda mengerjakan tugas dan yang soal tuh. Tadi juga silakan. Nanti kita ketemu 8.30 ya. 8.30 setengah 9. Masih ada 45 menit sisanya. Saya post dulu.